历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Tanpa basa-basi langsung ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang telah dikepung oleh pasukan elit Raja Yu. Raja Yu tidak berniat untuk bernegosiasi dengan Sheng Dengfeng, tapi ingin membunuh Qin Yang. Saat pasukan siap menyerang Qin Yang dan kelompoknya, Qin Yang melangkah maju dan melihat ke depan. "Bocah, apakah kamu sudah memutuskan? Apakah kamu siap mati sendiri dan tidak melibatkan orang lain?" Raja Yu berkata dengan mengejek, "Seharusnya dari awal seperti ini. Membunuh putra kerajaan, apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Tapi sekarang, itu sudah terlambat." Kematian? Qin Yang tiba-tiba membuka mulut, menyeringai, dan berkata, "Shou Xi, kamu mati. Mati." Satu kata demi satu kata, Qin Yang memaki tanpa ragu. "Ming Changyun kan? Seorang Raja Yu, berani mau membunuhku? Apakah kamu layak?" Qin Yang mencibir dan berkata, "Bahkan jika Kaisar Mingyong berdiri di sini sekarang, dia harus dengan hormat memanggilku, Tuan Muda Qin." "Kamu ini apa? Kamu ini siapa?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat itu terdiam. "Bos, kalau mau pamer, setidaknya lihat situasi dulu." Sekarang kurang tepat, dan justru memakai kata-kata seperti ini untuk memprovokasi Ming Changyun, bukankah ini mencari mati? Begitu kata-kata Qin Yang keluar, jelas itu adalah dorongan terakhir yang membuat keputusan Ming Changyun semakin bulat. "Lepaskan panah!" Saat ini, Ming Changyun sudah begitu marah hingga tidak peduli dengan apapun lagi. Jika Qin Yang tidak dibunuh, di mana wibawa keluarga kerajaan? Dalam sekejap, hujan panah melesat deras seperti belalang yang menutupi langit. Saat ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Ming Yu, Sheng Xinlui, dan Ye Ziqing segera mengelilingi Qin Yang, bersiap sepenuhnya. Berdiri di depan keempat orang itu, Sheng Dengfeng menatap hujan panah yang datang, hatinya pun merasa cemas. Dia mungkin bisa melindungi dirinya sendiri, tapi dia tidak yakin bisa melindungi keempat orang di belakangnya. Sekarang, masalah besar. Sheng Dengfeng berteriak, "Xinlui, lindungi Tuan Qin. Jika sesuatu terjadi padaku, segera kembali dan temui Master Jiang." "Ayah, apa yang terjadi?" Saat itu juga, Qin Yang melangkah maju dengan santai, berjalan ke arah panah-panah yang datang, lalu tersenyum ringan. "Kalau sesuatu harus terjadi pada mereka, biarlah terjadi pada mereka." Boom! Begitu kata-kata itu selesai, Qin Yang mengibaskan telapak tangannya, dan tiba-tiba muncul 8 tanda aneh di tangannya. Tanda itu bukan tanda roh untuk membentuk formasi, juga bukan tanda peralatan untuk menempa senjata spiritual, melainkan tanda yang sangat misterius. Tanda itu melesat keluar dari tangan Qin Yang dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi cahaya, lalu menghilang begitu saja. Beberapa orang di sekitarnya bahkan tidak sempat melihat dengan jelas kemana tanda itu pergi, karena tanda itu sudah lenyap begitu cepat. Melihat kejadian ini, semua orang terkejut. Sudah waktunya bagi kalian, yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun, untuk menunjukkan wujud aslimu. Qin Yang bergumam pelan dan berkata, "Keluarga kerajaan Beiming ini semakin lama semakin memburuk, mereka bahkan telah menghapus cahaya kalian. 8 penjaga naga api kehancuran." Suara rendah Qin Yang bergema, dan seketika itu juga, Sheng Dengfeng merasakan aura yang sangat menakutkan muncul dari dalam tanah. Tak lama kemudian, hawa panas mulai berkumpul dari segala arah. Panas yang membara menyelimuti tubuh Qin Yang, dan tiba-tiba, di sekeliling alun-alun itu, 8 pilar besi raksasa setinggi 800 meter dan berdiameter 10 meter mulai menyala dengan api yang mematikan. Api itu berkobar semakin besar, dan hawa panasnya semakin terasa membara. Semua orang di tempat itu langsung terpaku melihat api yang menyala-nyala, dan pada perubahan pilar besi merah tua tersebut. 8 penjaga naga api kehancuran, hukum siapapun yang berani tidak menghormatiku." Qin Yang mengucapkan kata-kata itu, lalu mengarahkan telapak tangannya ke arah Ming Changyun. Raungan. Dalam sekejap, di sekitar alun-alun, bayangan naga yang terukir pada 8 pilar besi tiba-tiba hidup. Api yang menyelimuti pilar-pilar itu meredup, tetapi 8 naga api muncul dari udara begitu saja.
Naga-naga itu memiliki panjang 100 meter dan lebar lebih dari 10 meter, dengan tubuh yang menyala-nyala, memberikan tekanan besar pada siapapun yang melihatnya. Itu, naga. Sheng Dengfeng, Sheng Xinrui, dan Ming Yu langsung terbelalak ketakutan. Bahkan Ye Ziqing, yang biasanya tenang dan tak terpengaruh, kini menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini semua dilakukan oleh Qin Yang. 3 dari 8 naga api melayang di sekitar Qin Yang, seperti hewan peliharaan yang jinak, penuh dengan vitalitas. Api yang begitu panas hingga bisa membakar seorang ahli tingkat lingkai menjadi abu, saat mendekati Qin Yang, justru tampak seperti nyala api yang lembut. Qin Yang menepuk kepala salah satu naga dan tersenyum, kalian masih setia seperti dulu. Namun saat itu juga, 4 naga api lainnya meraung, langsung membakar semua panah yang melesat ke arah mereka menjadi cairan besi yang jatuh ke tanah. Kemudian, mereka menerjang para penjaga kerajaan, menghembuskan bola api besar. Dalam sekejap, ribuan penjaga yang mengelilingi alun-alun lenyap tanpa meninggalkan tulang belulang. Naga api terakhir berputar-putar di atas kepala Raja Yu. Sudah aku bilang. Qin Yang menarik tanduk naga, duduk bersila di atas kepalanya, lalu tersenyum ringan, Ming Changyun, bagiku kau tidak lebih dari sekadar angin lalu. Bahkan jika Kaisar Mingyong sendiri ada di sini, dia tetap harus memanggilku, Tuan Qin, dengan hormat. Lalu kamu, siapa kamu berani ingin membunuhku? Bahkan bocah kecil bernama Kaisar Mingyuan pun tak akan berani bicara seperti itu padaku. Qin Yang melambaikan tangannya perlahan. Naga api itu langsung mengaum, mengayunkan cakar dan taringnya, lalu meluncur ke bawah, menelan Raja Yu dalam sekali lahap. Tidak! Raja Yu berteriak ketakutan. Matanya dipenuhi horor. Pilar naga sejati ini sudah ada di istana Kekaisaran Beiming selama puluhan ribu tahun tanpa pernah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kenapa sekarang bisa seperti ini? Namun, dia tak sempat lagi berpikir. Hawa panas yang menyelimuti tubuhnya langsung menghanguskan segala sesuatu darinya. Pikiran, tubuh, dan keberadaannya pun lenyap. Tidak! Di saat itu, terdengar suara berat menggema di udara. Dari angkasa, sesosok pria melangkah maju. Dalam beberapa kedipan mata, sosok itu telah mendarat di alun-alun. Namun, semua sudah terlambat. Begitu Qin Yang menunjuk, naga api langsung menelan Raja Yu sepenuhnya. Api yang menyala-nyala membakar tubuhnya hingga tak tersisa. Ayah! Begitu melihat pria itu, Ming Yu langsung berlutut dengan satu lutut, memberi hormat dengan tangan ditekuk di dada. Tuan Muda Qin, karena adikku adalah keturunan Kaisar Mingyuan, aku mohon berikan dia ampunan. Pria yang baru datang itu mengenakan jubah naga emas. Rambut panjangnya terikat rapi, dan wajahnya tampak tegas. Namun, saat berbicara kepada Qin Yang, dia sama sekali tidak menunjukkan aura seorang kaisar yang berwibawa. Sebaliknya, wajahnya penuh rasa hormat. Nada bicaranya lembut, bahkan terdengar seperti sedang memohon. Ming Yu membelalakan mata. Sebagai Kaisar Kekaisaran Beiming, Mingyong dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana. Ia adalah salah satu kaisar terbaik dalam sejarah kerajaan. Justru karena itulah, semua orang menganggapnya sebagai penguasa yang kuat dan tak tergoyahkan. Baru saja, Ming Changyun begitu sombong dan angkuh. Namun di hadapan Kaisar Mingyong, dia pasti akan patuh seperti kucing jinak. Ming Yu bersumpah, sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah melihat ayahnya bersikap seperti ini. Badan sedikit membungkuk, tangan terkepal di dada, nada bicara penuh ketulusan, bahkan dengan sedikit senyum di wajahnya. Apakah ini benar-benar ayahnya? Mengampuni. Saat dia ingin membunuhku, kenapa dia tidak berpikir untuk mengampuni? Tuan Qin, jika leluhur ada di sini, aku yakin dia juga tidak ingin membuat Tuan Qin marah. Qin Yang melirik Mingyong dan berkata, sepertinya kau cukup pintar, tahu bagaimana menggunakan nama Mingyuan sebagai alasan. Tapi ingat, kehormatan leluhurmu, setiap kali kau gunakan, nilainya akan semakin berkurang. Qin Yang menatap Ming Changyun dan berkata dengan santai, kematian memang sudah pasti, tapi hidup juga kamu akan menderita. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan suara gemeretak langsung terdengar. Ah! Teriakan memilukan keluar dari mulut Ming Changyun, membuat bulu kuduk siapapun merinding. Dalam sekejap, semua orang melihat bagaimana tubuh Ming Changyun tiba-tiba bergetar. Jiwa roh, roda roh, fondasi roh,
hingga lautan rohnya hancur berkeping-keping. Seluruh aura kekuatan dalam tubuhnya lenyap begitu saja. Seorang ahli kuat di alam jiwa, telah dihancurkan dalam sekejap. Mata Sheng Dengfeng berkedut, tatapan penuh keterkejutan. Qin Yang, siapa sebenarnya dia? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Dulu, dia berpikir bahwa Qin Yang hanya seseorang yang perlu dihormati karena pengaruh putranya. Tapi sekarang, dia benar-benar meremehkan Qin Yang. Sementara itu, Sheng Xinhui merasa bersyukur atas keputusan yang telah dia buat. Bergabung dengan Qin Yang, menjadi dantongnya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Qin Yang memanfaatkan bakat alkimianya, tetapi sebenarnya, dialah yang mengambil keuntungan dari Qin Yang. Di sisi lain, mata Ye Ziqing sedikit berkilat. Pria ini selalu punya cara. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di dunia ini. Melihat Ming Changyun jatuh ke tanah, meskipun kehilangan semua kekuatannya, setidaknya dia masih hidup. Emperor Mingyong pun akhirnya menarik napas lega. Dengan satu gerakan tangannya, energi lembut mengangkat tubuh Ming Changyun. Kini, mata Ming Changyun yang sebelumnya penuh kebencian hanya tersisa ketakutan. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Qin Yang bukan manusia, dia monster. Saat Qin Yang meliriknya, tubuh Ming Changyun langsung gemetar hebat. Aku biarkan kau hidup untuk sementara waktu. Hiduplah sebagai pangeran yang tak berguna di sisa hidupmu. Jika bukan karena Ming Yuan, bukan hanya Ming Xuan yang akan mati hari ini. Terima kasih, Tuan Qin. Kaisar Mingyong segera membungkuk dengan hormat, lalu tersenyum, Tuan Qin, Anda telah datang ke istana, tapi aku belum sempat menyambut Anda dengan baik. Bagaimana jika kita berbincang di dalam istana? Baiklah. Seolah tak terjadi apa-apa, Qin Yang menepuk pakaiannya dan berkata santai, tempat ini membawa banyak kenangan. Saat Qin Yang melangkah pergi, Kaisar Mingyong segera melemparkan Ming Changyun ke Ming Yu dan berkata, bawa pamanmu kembali ke kediamannya. Baik. Di saat yang sama, suara langkah kaki dan dentingan baju besi terdengar di sekitar alun-alun. Para pengawal kerajaan kembali datang dengan wajah tegang. Beberapa sosok melangkah cepat ke hadapan Kaisar Mingyong. Yang mulia, kami lalai dalam tugas. Mohon hukuman. Para komandan pengawal berlutut dengan wajah panik. Berdirilah. Kaisar Mingyong melambaikan tangan dan berkata, ada penyusup di istana, dan Raja Yu telah berjasa melindungi istana, meskipun akibatnya dia kehilangan semua kultivasinya. Mulai hari ini, dia akan diberi gelar Raja peringkat 9, dan masalah ini selesai di sini. Baik, Yang Mulia. Namun, salah satu komandan memberanikan diri bertanya, Yang Mulia, bagaimana dengan penyusupnya? Begitu pertanyaan itu keluar, udara di sekitar mereka langsung dipenuhi hawa membunuh. Aku sudah bilang, masalah ini selesai. Suasana berubah dingin seketika. Plop. Komandan itu langsung jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Hamba mengerti. Hamba mengerti. Setelah semua perintah diberikan, Kaisar Mingyong segera bergegas mengikuti Qin Yang, melangkah perlahan menuju istana. Ming Yu sedang memeluk Raja Yu saat itu, tetapi dalam hatinya, ia merasa lega. Akhirnya, masalah ini selesai. Dan sekarang, hasilnya ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Setidaknya, ayahnya tidak berniat membunuh Qin Yang. Dengan cepat, ia menyerahkan Raja Yu kepada beberapa komandan, lalu segera mengikuti yang lain. Saat itu, di dalam istana, sosok Qin Yang yang tampak ramping berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Ia memandang ke arah istana yang megah, menghela napas pelan. Di sampingnya, Kaisar Mingyong berjalan dalam diam, penuh rasa hormat. Sementara itu, Sheng Dengfeng, Sheng Xinhui, Ye Ziqing, dan Ming Yu mengikuti mereka dari jarak 100 langkah di belakang. Keempatnya masih belum sepenuhnya tenang dan tidak saling berbicara. Qin Yang akhirnya berhenti di depan sebuah istana. Menatap bangunan itu, keningnya sedikit berkerut. Tuan Qin. Kaisar Mingyong segera berkata, tempat ini adalah bagian penting dari keluarga kerajaan Beiming. Selama puluhan ribu tahun, keluarga kerajaan Beiming telah berkembang dari lemah menjadi kuat, lalu kembali melemah. Namun, setiap kaisar selalu mengikuti wasiat para leluhur. Kecuali kaisar, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Setidaknya kau masih memegang prinsip itu, kata Qin Yang sambil mengangguk.
Buka, aku ingin melihatnya. Mendengar hal itu, Kaisar Mingyong tanpa ragu melangkah maju. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.